Jadi prepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bros TV, Bros TV kembali mengudara. Tadi kita sudah menyaksikan pembukaan Ditlatsar 1, 2 dan pembekalan kode etik PPAT yang langsung dibuka oleh Ketua Umum PPI PAT, Bang Dr. Hapedi Haji Hapedi HPSH MH SPN. Dan saat ini Bros Ever di hadapan Bros TV ada Kabid Latihan. Kabid pelatihan Teknis hukum dan kepPAT-an, yaitu Bang Dr. Taufan Fajar Rianto SH MKN, didampingi salah satu anggota luar biasa yang ikut sebagai peserta Ditlatsar, Mbak Sabrina saya Mahfud Sabrina saya maaf Bang, nama saya di belakang dia sah jadinya saya NKN. Gak usah tegang-tegang. Aku sebelum ke Bang Rianto nih, ada yang menarik Mbak Sabrina nih. Ya, mungkin Mbak Sabrina mengikuti perkembangan di medsos kan ya. Itu ternyata dari teman-teman Mbak Sabrina yang saat ini kalau nggak salah informasi sudah banyak yang mendaftar, bahkan sampai 4.200. Nanti ada juga yang tanda petik tidak setuju dengan adanya bukan uang pangkal ya enak ya, uang iuran di awal untuk menjadi anggota luar biasa sebesar 2 juta. Tanggapannya gimana Mbak Sabrina? Baik, terima kasih. Menurut saya lebih tepatnya kalau misalnya uang iuran lebih baik kayaknya kalau kita sebutnya investasi kali ya. Karena uang 2,5 juta yang kita bayar itu tentu aja nggak cuma-cuma kita bayar habis itu kita nggak dapat apa-apa. Tapi menurut saya dengan hari ini dilaksanakan Ditlatsar 1 dengan para pembicara yang menurut saya sangat kompeten di bidangnya dan dapat memberikan ilmu yang luar biasa buat kita, itu menurut saya sangat bermanfaat buat kita semua sih sebenarnya. Jadi uang itu nggak akan terbuang sia-sia, percuma, tapi insya Allah menurut saya kita bakal dapat bekal dari situ untuk persiapan kita sebagai calon PPAT nantinya. Istilahnya bekal untuk nanti perjalanan kita menuju ke sana itu seperti apa sih gitu. Supaya kita dipersiapkan dengan matang dari Ditlatsar 1, 2 dan juga ntar ada kode etik kalau nggak salah. Jadi itu sebagai mungkin jalan buat kita ngelihat gimana sih jadi PPAT nantinya gitu. Sebagai saya juga sebagai calon. Jadi kita belum pernah ngalamin langsung seperti apa sih jadi PPAT dan notaris gitu. Semoga dengan adanya Ditlatsar 1 dan 2 ini bisa bermanfaat buat kita semua para calon ALB. Dan saya juga pengen berterima kasih buat PPI PAT yang udah lelah-lelah berpikir, meluangkan tenaganya, pikirannya untuk kita semua, dan insya Allah Allah balas sih amal jariah yang udah PPI PAT keluarin buat kita semua. Itu aja. Tapi jadi berat gak mengeluarkan 2,5 juta? Kalau menurut saya sih kalau berat mungkin, kalau berat kita ngeluarin uang buat ilmu sih menurut saya nggak akan ada kata berat sih. Jadi insya Allah bermanfaat buat kita semua dan akan balik lagi ke diri kita sih gitu. Nah, sedikit dong tanggapan dong. Ada teman-teman juga nih yang bilang, oh itu pungli dan sebagainya. Setuju nggak sih dengan tanggapan mereka sebagai ini kalau PPI PAT melakukan pungli kepada calon ALB? Kalau pungli itu kan pungutan liar. Pungutan liar ini kan nggak jelas buat apa ujungnya gitu. Tapi kalau ini kan udah ada step-stepnya jelas, siapa digunakan untuk apa, kembali ke kita lagi. Jadi menurut saya ini bukan pungutan liar sih. Jadi ini emang sah kita bayar untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat kita gitu. Ada mau sampaikan ke teman-teman mungkin? Apa ya? Kayak kesan dan pesan nih. Ya nggak apa-apa. Kalau mungkin kesan pesan lebih lebih ke arah semoga semua perjalanan kita ini nggak sia-sia, semangat terus, jangan patah semangat. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pak Ketua, Pak Kabid nih sudah dengar sendiri dari Mbak Sabrina
salah satu peserta Ditlasar yaitu calon ALB kan gitu. Dan juga kebetulan Bang Rianto ini adalah ketua panitia pelaksana Ditlasar 1, 2 dan pembekalan kode etik. Tanggapannya kemana Bang? Aku nggak perlu nanya, udah dengar sendiri kan di samping. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Dr. Taufan Fajrianto, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Saya selaku Ketua Bidang Pelatihan Teknis Hukum Kepapatian PPI PAT, yang kebetulan saya juga dipercaya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Diklatser 1, 2 dan pembekalan kode etik. Terima kasih atas kesempatannya bersama Gros TV. Suatu kebanggaan buat saya bisa berada di sini untuk menjelaskan sesuatu hal yang bermanfaat khususnya buat para ALB di seluruh Indonesia. Apa yang disampaikan oleh adik saya ini, Sabrina, berkaitan dengan proses dan kaitannya dengan iuran atau uang pangkal sebesar 2,5 juta ya. Ternyata anggota luar biasa ini sangat cerdas. Bagaimana kita berinvestasi tentang keilmuan, sehingga apa yang disampaikan investasi 2,5 juta merupakan bagian dia untuk mendapatkan suatu hal yang bermanfaat menjalankan jabatan PPAT kelak. Tentunya diharapkan yang berilmu, berintegritas, dan tentunya punya etika dalam menjalankan profesi tersebut. Lanjut, kalau berkaitan dengan uang pangkal tersebut, saya jelaskan bahwa sesungguhnya itu berkaitan dengan rule dari organisasi. Uang pangkal ada namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan. Jadi secara legal formalnya sudah jelas, tidak perlu diperdebatkan. Seperti itu Bang Mahfud. Nah, melihat dari bahasa mereka kan ternyata 2 juta kalau secara tidak dapat apa-apa mungkin merasa keberatan. Nggak dapat apa-apa 2,5 juta kan gitu. Tapi dengan dapat ini dia merasa, loh ini investasi keilmuan. Nah ini kan jadi sebuah tantangan dari ketua panitia pelaksana. Harus memberikan sesuatu yang terbaik. Tanggapannya. Ya, baik. Saya sebagai ketua pelaksana sebenarnya hanya berharap 1.500 peserta. 1.500 peserta. Namun demikian, Allah mengizinkan saya untuk menikmati yang luar biasa dengan hadirnya 4.234 peserta. Wow. Itu di luar jangkauan saya, dan alhamdulillah nikmat sangat luar biasa. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan ini, saya punya banyak mahasiswa juga menyampaikan, Bapak kapan diadakan lagi kegiatan di kelas tersebut. Jadi saya pastikan saya sebagai ketua pelaksana dan saya sebagai kabid pelatihan teknis hukum kepepatian, saya menjanjikan bahwa kelak adik-adik ALB itu akan mendapatkan hal yang serupa berupa pelatihan teknis 1, 2 dan kode etik. Tujuannya apa? Supaya rekan-rekan ALB betul-betul bisa menjawab bagaimana kita berorganisasi dan bekerja secara profesional. Jangan khawatir, insya Allah dalam waktu dekat akan kami selenggarakan lagi karena animo dari ALB sangat luar biasa. Berarti bertahap ya? Pasti bertahap karena itu program. Banyaknya ALB yang saat ini mungkin baru tahu, oh ternyata ada Ditlasar sehingga belum sempat mendaftar dan sebagainya. Itu berarti nanti ada tahapan berikutnya. Oh iya, iya, pasti akan kami lakukan secara bertahap karena terus terang saja rekan-rekan ALB itu sangat berharap betul-betul nanti menjalankan profesi sebagai PAT secara profesional. Jadi akan kami lakukan secara bertahap. Jadwalnya akan kami informasikan di kemudian waktu, insya Allah. Nah, dengan dilakukan ini untuk Ditlasar ini berapa hari rencananya, Pak? Jadi di Ditlasar ini dilaksanakan secara maraton ya. Hari pertama tanggal 5 ya November, besok tanggal 6 November ya. Namun demikian, ini kan masih secara online ya. Tidak menutup kemungkinan juga waktu mendatang apabila COVID-nya sudah reda,
pasti Diklat SAR akan dilakukan secara tatap muka. Wow, keren. Dan ditunggu saja untuk rekan-rekan ALB, adik-adik ALB untuk bertemu dengan saya kembali. Insya Allah kami akan lebih ikhlas. Sekali lagi saya secara pribadi akan lebih ikhlas, ya, akan lebih ikhlas bila adik-adik ALB ini jauh lebih sukses daripada saya, karena itu wujud daripada saya beribadah tentang keilmuan. Nah, dalam Diklat SAR ini boleh tahu dong nih, bukan bocorin, aku tanya aja langsung ke ketua panitia, apa yang ALB peroleh selama 2 hari ini? Dari mungkin narasumbernya, Iya. materinya kah? Ya, baik. Yang diperoleh dari ALB ini pasti ilmu. Ya, saya sebagai ketua pelaksana itu menjamin bahwa narasumber yang kami berikan adalah yang berilmu. Yang pertama itu dari beberapa ahli yang tentunya punya kapabilitas, punya kemampuan, dan punya keahlian yang mana sangat dibutuhkan oleh para ALB untuk mengembangkan ilmu itu. Jadi saya pikir ilmunya dapat, kedua kode etik cara kita berorganisasi dapat. Di situ yang disebut dengan adab dan akhlak dalam berorganisasi. Saya juga berharap untuk rekan-rekan ALB nanti tolong bangun keluarga besar IPAT dengan baik, dengan akhlak dan adab dengan baik. Jangan sampai mudah terprovokasi oleh orang-orang yang bukan bagian dari keluarga besar IPAT. Persiapannya mengalami kendala nggak, Bang? Alhamdulillah. Dalam artian kan ini target 1.500 tiba-tiba menjadi 4.200. Ya. Kan ini kalau ini offline kan wow. Ya. Banyak sekali. Nah, persiapannya apa nih yang mungkin ada kendala di dalam persiapannya, kemudian bukan berarti kan harus mikirin narasumber pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa, itu bagaimana, Pak? Ya, jadi begini, prepare kami sebenarnya dilaksanakan 3 minggu terakhir. 3 minggu terakhir ya. Rapat pertama, rapat kedua, sampai pada eksekusi hari ini kami efektif selama 3 minggu terakhir. Alhamdulillah saya membentuk panitia dari lintas bidang. Dari lintas bidang-bidang tersebut, saya ucapkan terima kasih kepada bidang-bidang yang lain, database, bidang humas, ya, bidang organisasi, itu sangat support saya. Dan prepare itu kalau masalah kendala, alhamdulillah tidak ada. Namun demikian, saya katakan ada oknum dari luar IPAT, ya, yang notabene bukan keluarga besar IPAT, menciptakan suatu hal yang menurut pendapat saya tidak etis, ya, tidak etis, sehingga sedikit mengganggu. Saya katakan sedikit mengganggu, ya, pelaksanaan ini. Tapi alhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada kami semua sehingga bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, luar biasa. Apa yang terjadi pengaruh dari isu yang beredar itu? Ya, isu yang beredar itu disampaikan bahwa pelaksanaan Diklat SAR ini tidak legal, tidak sah, PP-nya ilegal, pelaksananya juga pungutan liar. Saya menyarankan saja bahwa orang itu sebelum berbicara ada ilmu, ya. Tapi di atas ilmu ada namanya adab. Gunakan adab dulu, baru cari tahu ilmunya. Yang dimaksud dengan adab itu perihal ini loh ya, kaitannya dengan ini. Adab ini yang bersangkutan silahkan tanya dulu kepada PP, menanyakan dulu kepada PP, itu namanya adab. Habis itu kita cari namanya ilmunya apa. Oh, ilmunya tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, terus baru peraturan perkumpulan. Ya, adab dipakai, ilmu dipakai, baru memberikan statement. Jangan statement dulu tanpa ilmu, tanpa adab. Masya Allah, luar biasa ruginya orang-orang seperti itu. Apalagi bukan bagian dari keluarga besar IPAT. Sangat disayangkan dan Masya Allah, sangat merugikan yang bersangkutan tentunya. Nggak merasa terganggu di mana, Bang? Tadi kan Pak Ketua Pelaksana sedikit terganggu. Ya, sedikit terganggu karena apa? Ada surat yang bersangkutan itu viral kemana-mana
sampai pada ALB tersebut menanyakan kepada saya apakah ini legal atau tidak atau ilegal. Saya jamin ilegal, saya jamin bahwa itu legal dan sah. Alhamdulillah ALB mengenai hal itu sudah saya jelaskan dengan baik dan mereka tetap tawaduk fokus ke program kami. Itu saja. Tetap ikut menjalankan. Ya tetap ikut semuanya, tetap ikut. Untuk hari ini dan besok boleh bocorin dikit dong biar tambah semangat. Apa? Teman ALB. Narasumber siapa aja sih? Hari ini ada Prof Gayus. Semua orang tahu, orang hukum tahu Prof Gayus, ya. Prof Gayus Gayus Lumbun. Terus kedua dari Bareskrim Mabes Polri, alhamdulillah. Terus juga ada Bang Firunal dari MP3 dan alhamdulillah juga dari Prof Jimli. Kalau ada Prof Jimli, kalau ada Prof Gayus, ada orang meragukan keilmuannya, mohon maaf dengan hormat, belajarlah bagaimana kita beradab, bagaimana kita beradab. Jadi terus terang saja, saya minta dibantu untuk rekan-rekan yang sudah menjabat sebagai PPAT, ya, yang sudah menjabat PPAT maupun calon PPAT, gunakanlah adab dengan baik, baru cari ilmu dengan baik. Terakhir, ada yang mau sampaikan nggak Pak kepada teman-teman sebagai ketua panitia, Ya. teman calon ALB? Baik, rekan-rekan yang sudah ikut ya? ya, rekan-rekan ALB yang pada hari ini dan besok mengikuti Diklatsar 1, 2 dan pembekalan etik, saya sampaikan pada saudara semua bahwa Allah itu meninggikan orang-orang yang berilmu. Allah itu meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang takwa. Hari ini kita belajar tentang ilmu. Allah akan menjamin bahwa ilmu tersebut juga insya Allah bermanfaat, maka Allah akan meninggikan derajat rekan-rekan ALB yang mengikuti pada hari ini. Kemudian saya sampaikan juga bahwa untuk rekan-rekan ALB yang belum mengikuti Diklatsar, jangan khawatir. Sepanjang saya masih berada di PP, insya Allah pelaksanaan tersebut akan berjalan dengan baik dan secara berjenjang. Kita tunggu saja jadwalnya, insya Allah ya. Kami akan membantu dengan ikhlas dan kami ikhlas kalian lebih sukses daripada saya. Bismillah, insya Allah. Dari saya seperti itu. Amin. Pak Sabrina, ada yang sampaikan? Saya sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Ketua. Nggak jauh berbeda dengan Mbak Sabrina bahwa betul 2,5 juta itu dipakai untuk investasi keilmuan. Ada Pak Gayus Lumbun, ada Profesor Jimli, ada Bang Donald, ada pokoknya banyak macam-macam. Lagi besok kan, tambah lagi Daras dan sebagai apa namanya. Closing statement. Closing statement. Bolehlah dikaitkan dikit dengan iuran 2,5 itu. Tadi udah ya. Gak apa-apa closing statement biar tambah semangat. Closing statementnya mungkin terima kasih banyak aja sih buat PP IPAT dan semoga semua ini nggak ada, menurut aku untuk memperjuangkan ilmu itu nggak akan ada yang sia-sia. Semoga Pak Taufan dan rekan-rekan PP IPAT mendapatkan balasan yang setimpal atas usaha dan semangatnya untuk terus memberikan ilmu kepada adik-adiknya mungkin seperti saya dan teman-teman yang lain. Itu aja sih, tetap semangat buat kita semua. Untuk mengenai uang pangkat, proses statementnya ada nggak? Lanjutkan aja sih kalau menurut aku. Berarti nggak berat ya? Nggak berat sih. Oke, Guru Saver, demikian bincang santai Guru TV dengan Ketua Panitia Pelaksana Bang Dr. Taufan Fajaryanto didampingi oleh salah satu peserta anggota luar biasa Mbak Sabrina saya, Mahfud. Sampai jumpa di liputan dan wawancara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.